Ya, baik, dari yang lain ya sudah selesai. Dan terakhir dari saya sebagai Ketua Dewan Pemuji dan sebagai pembimbing satu. Ya. Saudari Sri Lestari ya, pada dasarnya saya mengapresiasi apa yang telah Anda capai sampai ke fase ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa perbaikan-perbaikan ya, sebagaimana yang telah dilontarkan juga oleh Dewan Penakasah yang lain, dan semuanya itu adalah untuk ya membangun atau memberikan kontribusi positif terhadap apa yang Anda tulis dan capai pada fase ini. Ya, dari saya bisa tolong di ini ya, dicatat ya. Saya mulai dari depan, dari judul ya. Judul kamu tentang peran perbankan syariah melalui pembiayaan KUR pada peningkatan keurusan pelaku UMKM di Desa Lambusa. Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono. Ya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi pada judul kamu ini. Di sini Anda menulis kata peran ya. Peran perbankan syariah melalui pembiayaan KUR. Nah, jadi apa yang kita tulis sebetulnya itu berkonsekuensi pada kemunculan teori. Ya, misalnya kalau analisis, ya kita akan mendalami secara depth interview, ya responden penelitian kita. Kalau misalnya peran perbankan syariah, berarti yang akan kita lihat ini adalah perannya, ya ada role-nya, ya peran atau role, ya perbankan syariah melalui pembiayaan KUR ya pada peningkatan keurusan pelaku UMKM. Ya, mungkin ya saya selaku manusia biasa ya juga tidak luput dari kehilapan. Mungkin pada saat saya pembimbingan belum terlalu terkonsentrasi atau belum terlalu konsen ya dengan apa yang telah Anda tulis. Tetapi pada saat ini mungkin konsentrasi saya bisa sedikit meningkat ya, tidak full tapi lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Anda. Apakah Anda mengangkat teori peran? Tidak ya? Nah, kenapa di sini tertulis peran perbankan syariah melalui pembiayaan KUR? Ya, yang saya lihat di tinjauan pustaka Anda itu adalah teori pembiayaan, ya, kemudian teori keurusan. Setelah itu Anda membahas tentang UMKM. Nah, sebetulnya ada solusi yang saya berikan ya dari pertanyaan saya ini. Misalnya kalau Anda tidak mengangkat peran, ya, hilangkan di judul Anda ini tentang peran misalnya. Kemudian langsung masuk ke analisis ya. Analisis pembiayaan KUR pada peningkatan kewirausahaan pelaku UMKM di Desa Lambusa. Studi pada Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Kendari MT Haryono. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kamu ingin ya dipertahankan judul ini, maka kamu harus kerja ya, kerja ekstra, yaitu memasukkan teori peran ya ke dalam salah satu ya variabel penelitian kami ini. Saya tahu bahwa penelitian kami adalah penelitian kualitatif, tapi tidak serta merta mengabaikan teori ya. Di sini Anda meletakkan kata peran berarti ya konsekuensinya harus Anda menggunakan approach atau pendekatan terhadap teori peran ya. Ada kan teori peran di apa di ilmu ekonomi, ilmu manajemen peran ya. Banyak objeknya, peran karyawan,
peran manajer, ya, peran masyarakat, ya, peran konsumen, nah, semuanya itu melihat. Jadi peran ini tidak lepas dari teori, dari berbagai ahli ya. Nah, kemudian Anda harus mengejar indikatornya. Nah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua juga yang ingin saya kritisi, eh, sepertinya judul kamu ini eh, agak terbalik ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, yang harus kamu tarik ke depan ini adalah peran pembiayaan. Ya, peran pembiayaan. Peran pembiayaan KUR pada perbankan syariah. Jadi objek pelakunya ini adalah perbankan syariah dalam hal ini ya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ya, apa yang mau dilihat adalah peran pembiayaannya. Jadi jangan peran perbankan syariah. Ya. Nah, karena kan sudah ada anak judulnya ya BSI. Jadi peran pembiayaan KUR pada perbankan syariah dalam meningkatkan. Nah, itu yang benar. Dalam meningkatkan kewirausahaan pelaku UMKM. Coba Anda tanyakan di luar ini kalau benar atau salah. Saya yakin benar ya. Nah, gitu. Jadi itulah menarik teori ya. Menarik teori yang paling dekat ya. Jadi peran pembiayaan KUR. Ya. Jadi yang kita ingin lihat peran pembiayaan ya. Nah, tentu yang melakukan peran pembiayaan ini adalah bank, ya, bank syariah. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia. Ya. Nah, tidak usah lagi di kepala judulnya Anda menggunakan kata peran perbankan syariah. Ya, karena Anda judulnya sudah ada ya. BSI, ya Bank Syariah Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif ini ya. Ada tiga alternatif yang saya berikan pada judul Anda. Ya. Ini saya sudah catat ya. Saya sudah catat di sini. Nah, kemudian kita masuk pada abstrak. Saya juga mau mengkritisi masalah abstrak ya. Di dalam abstrak itu Anda mengatakan salah satu kalimat di paragraf kedua, UMKM mengalami peningkatan. Nah, sebetulnya ya kata peningkatan ini harus dideskripsikan ya. Ya. Peningkatan kinerja itu seperti apa ya. Yang Anda masukkan ini peningkatan apa? Peningkatan kinerja. Ya. Peningkatan apa ini? Peningkatan keurusan pelaku UMKM, peran melalui pembiayaan KUR, peningkatan keurusan ya. Ya, peningkatan keurusan saya. Ya, peningkatan keurusan. Jadi Anda bisa gambarkan dalam bentuk angka. Ya, tingkat peningkatannya itu seperti apa? Ya, perlu pendekatan. Kemudian yang kedua juga peningkatan ya, kata peningkatan ini perlu peningkatan keurusan misalnya, perlu pendekatan indikator dari teori para ahli ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya disertai dengan keterangan angka-angka peningkatannya dalam bentuk apa. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada halaman berikutnya. Ya, seperti yang sudah Saudari Sri Lestari, ya saya sudah bimbing Anda, tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan tanya kembali sebagai salah satu uji pemahaman ya, yang ingin saya berikan kepada Anda. Nah, isu penelitian Anda ini tentang apa? Ya, tentang apa? Perkembangan. Hati-hati ya dalam berbicara ya. Jangan salah-salah memberikan keterangan ya.
perkembangan. Kalau perkembangan itu teori lagi. Ya, teori perkembangan ada. Ya. Jadi analisis pembiayaan kur pada ya. Jadi isu penelitian kami ini ya tentu tentang pembiayaan kur itu seperti apa. Kemudian apa yang menjadi masalah seperti tadi yang ditanyakan. Ya. Masalah dalam penelitian Anda ini tentu tergambar di latar belakang. Ya. Kalau masalah itu harus Anda jelaskan di latar belakang ini, gap research-nya seperti apa. Ya. Gap research itu yang bisa membandingkan antara fakta dan harapan, atau istilah ilmiahnya ya, fakta itu udah sign, sedangkan harapan itu udah solen. Seperti apa faktanya di lapangan dan harapan Anda sebagai seorang peneliti itu seperti apa. Ya, tentunya kan masih tinggi ya jurang antara the sign dan the solennya. Ya, kalau sudah sama seiring, ya berarti gapnya sudah mengecil atau bahkan menghilang. Ya, gap research-nya. Nah, disitulah ketertarikan Anda di dalam meneliti. Jadi setelah masalah muncul ketertarikan meneliti. Di situ Anda buatkan paragraf tersendiri bahwa ketertarikan saya meneliti itu seperti begini. Ya, akhirnya lahirlah judul penelitian tentang apa. Seperti itu. Ya, di sini saya lihat Anda sudah menampilkan ya tabel nasabah pembiayaan kur ya BSI. Nah, seharusnya Anda bisa memberikan perbandingan ya dari sisi faktanya itu seperti apa ya, pembiayaan kur BSI KC Kendari MT Haryono ini, dan harapan Anda sebagai seorang peneliti seperti apa ya. Saya lihat di sini ada nama orang, nama plafon, kemudian usaha, telepon, apa maksudnya ini ya, jadi dibandingkan ya. Kemudian berikutnya Saudari Sri Lestari yang masuk di kajian pustaka ya. Ya, kalau penelitian terdahulu yang relevan itu saya rasa sudah mengenal ya, tetapi ada satu yang belum Anda paparkan di sini. Ya, kalau dari sisi persamaan dan perbedaannya sudah ada. Nah, tetapi ada juga yang mirip-mirip seperti tadi ditanyakan oleh Ibu ya, Gigi. Nah, itu novelty elemennya atau unsur kebaruan. Ya, unsur kebaruannya itu atau novelty elemennya itu belum ada. Nah, itu bisa diambil dari perbedaan dengan penelitian relevan atau penelitian sebelumnya. Itu harus ada. Nah, sehingga kamu punya penelitian itu bisa jelas substansinya ya. Ya. Bahwa penelitian saya itu tidak sama dengan penelitian yang sebelumnya, walaupun variabel yang diangkat ya salah satu diantaranya adalah pembiayaan, kemudian peningkatan kewirausahaan, nah, seperti itu. Ya, kemudian dari teori yang kamu angkat, misalnya teori pembiayaan ini, ya ada yang sudah lengkap indikator teorinya, ada yang belum. Nah, seperti Al-Arif ini tahun 2017 belum ada indikatornya. Kenapa sampai bisa begitu, Saudari Sri? Ya, menurut Muhtar et al. Itu juga belum ada indikatornya. Menurut Danu Pranata, kata Danu nama orang ya. Kenapa dimulai dari huruf kecil? Harus namanya itu huruf kapital besar ya di awal hurufnya. D-nya harus huruf besar. Seperti itu. Kemudian ada beberapa penjelasan sub penjelasan ya di halaman 21. Coba lihat unsur-unsur pembiayaan. Ini apakah teori atau apa? Siapa yang mengungkapkan ini?
Ya, bukan teori. Kalau bukan teori ini lepas, pindahkan di halaman di bab 4. Ya, yang masuk di kajian pustaka itu adalah teori. Ya, pertama kalau Anda membahas teori, pertama namanya siapa, tahun berapa, kemudian definisi teorinya, dan yang terakhir adalah indikator teori. Nah, indikator teori itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk memakai teori. Startnya dari mana, kemudian finishnya kemana. Ya, jadi indikator teori itulah yang bisa kita jadikan sebagai ya alat untuk membahas permasalahan yang kita gunakan. Ya, seperti itu. Jadi kita nanti di dalam membuat instrumen seperti tadi yang ditanyakan itu harus berdasarkan pada indikator teori. Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang, apakah dalam bentuk pertanyaan atau kalimat pernyataan, itu harus dipedomani oleh indikator teori dari para ahli, khususnya yang telah Anda pilih sebagai teori yang Anda angkat, ya, dari penelusuran beberapa teori yang homogen tentang pembiayaan, ya, tentang pembiayaan. Begitupun juga tentang peningkatan keurusan. Ya. Nah, sebetulnya kalau yang sebenarnya ini, ya, kamu membahas ya satu teori saja, ya, peran pembiayaan. Jadi kalau misalnya ada teori tentang peran pembiayaan, itu yang dipakai. Jangan Anda pisah-pisah, ya. Jadi peran pembiayaan, ya, itu temukan 5 teori yang homogen, oleh siapa, ya, siapa namanya, tahun berapa, definisi teorinya, dan indikator teorinya, ya. Dan itulah yang Anda mainkan, ya, di instrumen penelitian. Kemudian juga di bab pembahasan, bab 4 pembahasan. Jadi jangan sekali-sekali menjelaskan atau membahas, ya, permasalahan tanpa dipedomani oleh indikator teori para ahli, karena itulah yang nanti akan menguatkan teori, ya, menguatkan teori yang telah ada, ya, dan telah membangun teori tersebut, ya. Indikator peran pembiayaan itu seperti apa, ya, modelnya, ya, seperti apa poin-poinnya, urgenitasnya seperti apa. Nah, itu yang harus nanti berbicara di bab 4. Oh, peran pembiayaan, ya, KUR pada peningkatan keurusan itu seperti ini di Bank BSI. Jadi Anda bisa mendeskripsikan, ya, menggambarkan, ya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, ya, khususnya yang ada di Bank Syariah Indonesia, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini datanya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, kalau saya tanyakan unit analisis dari apa? Dari penelitian Anda ini siapa? Saya katakan unit analisisnya. Ya? Iya. Ya, tadi kan ada pertanyaan juga dari penguji yang lain. Ya. Penelitian kamu ini cenderung ke mana? Ya, ke lembaganya kah atau ke nasabah, atau dalam hal ini pelaku UMKM? Ya. Ya. Nah, kalau Anda berbicara tentang perang pembiayaan, berarti lebih cenderung ke lembaganya, karena yang mau dilihat itu tentang sepak terjang dari peran, ya, pembiayaan KUR ini adalah lembaganya, bagaimana mereka memfasilitasi, ya, memberikan, ya, bantuan KUR, kredit usaha rakyat ini kepada pelaku UMKM. Nah, di lain sisi juga, ya, dari pihak pelaku UMKM itu akan memberikan respon. Oh,
saya telah mendapatkan ini, saya telah mendapatkan ini, ya, eh, atau boleh dikatakan secara garis besar kemudahan, ya, seperti anda katakan tadi, kecepatan, nah itu ketepatan, ya, itu salah satu dari wujud peran, ya, peran pembiayaan, ya, perbankan syariah, ya, pada peningkatan kewirausahaan, seperti itu. Peran pembiayaan KUR pada perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan pelaku UMKM di Desa Lambusa. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini unsur-unsur pembiayaan dipindahkan saja ke halaman 4 karena dia bukan teori. Ya, dia hanya penjelasan ini. Tidak jelas juga kata siapa. Ya, walaupun di sini ada beberapa poin-poin, ya, yang Anda masukkan, ya, tetapi tidak diawali dengan, ya, siapa yang berbicara, ya, harus jelas, saudari. Nah, kemudian juga persiapan pemberian pembiayaan ini juga kalau bisa, ya, dimasukkan ke bab 4. Ini saya sudah coret-coret rapikan Anda supaya Anda tidak bingung. Jenis-jenis pembiayaan itu tidak perlu dimasukkan ke dalam teori, ya. Ya, di bab 4 semuanya ini saya sudah garis-garis rapikan ini supaya Anda tidak bingung. Nah, kemudian dasar hukum pembiayaan ini, ya, bisa ada di bab 2, ya. Tetapi lebih tepatnya tentang, ya, perang pembiayaan itu seperti apa bunyi, ya, dalam Al-Quran itu. Nah, itu yang Anda harus cari. Kemudian nanti di bab 4 Anda, ya, permantap lagi, ya, peran pembiayaan itu dalam kacamata dinul Islam seperti apa. Ya, tentunya di dalamnya, ya, tidak ada unsur tipu menipu, ya. Ya, harus jelas, harus, ya, responsibility atau penuh dengan pertanggungjawaban, ya. Kemudian, ya, harus ada akad yang jelas, nama pembiayaannya seperti yang tadi Anda ditanyakan, ya. Ya, apakah murabaha, ya, musyarakah, istisna, ijarah, salam, mudarabah, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga subjudul kredit usaha rakyat. Ini kan bukan teori, ini masuk di bab 2 semuanya. Harusnya Anda bisa menjelaskan teori secara panjang lebar, tapi terstruktur, ya. Tadi nama, tahun, definisi teori, dan indikator teorinya. Nah, ini juga di teori apa ini? Di teori kewirausahaan, ya, Simmer belum ada indikatornya, Drucker juga belum ada, Suryana juga belum ada indikatornya. Ini rata-rata belum ada indikatornya nih di teori kewirausahaan. Menurut Thomas W belum ada, Richard Carlington juga belum ada. Nah, semuanya teori kewirausahaan itu belum ada indikatornya. Nah, seharusnya nanti kamu bisa membahas di bab 4, ya, bahwa peran perbankan, ya, peran pembiayaan KUR, ya, pada perbankan syariah itu